Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda. Yaitu tips ngobrol yang tidak membosankan. Artinya ketika kita membangun kedekatan dengan seseorang atau membangun sebuah hubungan berpacaran, kira-kira gimana tipsnya agar hubungan itu tidak bosan, tidak jenuh, sebaliknya supaya hubungan itu menyenangkan, asik, dan awet. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya kedekatan kalian, hubungan kalian itu bisa awet sampai kepada pernikahan. So, berikut ini tips ngobrol yang tidak membosankan. Yang pertama, cobalah membicarakan sesering mungkin tentang masa depan. Kira-kira apa yang diharapkan? Kira-kira apa yang diinginkan? Apa yang dimimpikan? Terus apa kiat-kiat yang sudah dilakukan? Dan percayalah ini akan menarik hati. Ini akan buat kita tertarik untuk ngebahas. Dan itu yang dulu saya lakukan ketika berpacaran dan kemudian menikah. Saya membicarakan itu dengan pasangan saya. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Rencananya apa? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Kiat-kiat apa yang kita lakukan? Dan itu pembicaraan yang sangat menyenangkan. Dan itu buat kita senang, buat kita bahagia. Berarti hubungan itu punya tujuan. Hubungan itu punya perencanaan. Jadi yang pertama, bicarakan tentang masa depan. Kalau hanya melulu tentang cinta-cinta, I love you, I miss you, ya lama-lama jadi bosan loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pujian, kekaguman terhadap dia yang dekat dengan kita ataupun terhadap pacar kita supaya tidak bosan. Jadi cobalah berikan pujian. Kamu luar biasa ya. Hebat loh, keren loh. Saya bangga, saya kagum. Nah, tanpa sadar pujian itu akan membuat dia semangat, membuat dia tambah percaya diri, tambah antusias. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat powerful banget. Jadi teman-teman muda, cobalah sesering mungkin memberikan pujian, kekaguman. Tapi ingat, bukan pujian-pujian kosong, bukan pujian-pujian yang berlalu begitu aja. Tapi memang kamu benar-benar mengapresiasi. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah ngobrol berkaitan dengan hobi. Ini juga menarik. Jadi si cowok hobinya apa, si cewek hobinya apa, terus dibicarakan tuh tentang hobi itu. Ya, kenapa hobi dengan itu? Terus kapan rencananya? Setiap hari apa jadwalnya? Terus dengan siapa aja? Apa yang membuat bahagia? Jadi coba dibicarakan tentang hobi itu. Dan saya kira itu sangat efektif untuk membuat hubungan itu, kedekatan itu, obrolan itu tidak membosankan. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah berpikirlah terbuka, realistis, dan tidak mudah menghakimi. Jadi ketika dia ngobrol dengan kita atau waktu kita ngobrol dengan dia atau pasangan kita, waktu dia ngomong jangan hakimi. Jangan hakimi. Cobalah realistis. Karena kalau sedikit kamu hakimi, kamu judge, terus kamu remehkan obrolan dia, ya lama-kelamaan jadi membosankan. Dianya jadi males. So, berpikir terbuka, realistis, tidak mudah menghakimi akan membuat obrolan itu jadi asik. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah tetap bersikap sopan dan menghargai. Sekalipun kita udah dekat dia,
sekalipun kita adalah pacarnya ataupun dia pacar kita, sikap atau budaya sopan santun menghargai itu harus dijunjung tinggi. Karena pada dasarnya setiap orang senang dihargai. Setiap orang suka sopan santun. Jadi pesan saya, ketika kalian ngobrol, tetaplah bersikap sopan dan menghargai. Boleh bercanda, gak apa-apa. Tapi ingat, bercanda pun ada batasnya. Jangan sampai bercandamu itu melukai perasaan. Ya, itu yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah jangan takut salah dalam ngobrol. Bukan berarti saya bilang ya udahlah asal-asal aja, ya udahlah nggak ada etika, bukan itu juga. Artinya jangan takut salah dalam ngobrol adalah jangan terlalu sangkin ingin perfectnya kamu, sangkin ingin sempurnanya kamu, akhirnya kamu jadi sikapnya jadi kayak dingin, jadi kayak tegang, gak asik, gak menyenangkan. Jadi cobalah ngobrol yang apa adanya, yang sopan, yang santun, yang asik. Jangan keburu takut salah. Saya kira semua orang bisa salah. Siapa saja bisa salah. Ya, artinya salah itu biasa. Yang penting jangan mengulang-ulang kesalahan. Jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, tunjukkanlah identitasmu yang sebenarnya. Itu penting. Jadi identitasmu jangan disembunyikan. Kamu beragama apa, terus kemudian pekerjaanmu apa, kamu lahir dari keluarga bagaimana. Jadi coba belajar identitasmu terbuka. Karena waktu kamu terbuka mengenai identitasmu, dia akan mengenalmu. Dia akan jadi lebih terbuka ke kamu juga. Kamu terbuka, dia pun lebih terbuka. Jadi cobalah membicarakan atau tunjukkanlah identitasmu yang sebenarnya. Jangan tutup-tutupi supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan keren. Kamu buat yang palsu, kamu tutup-tutupi. Jangan, ya. Itu yang ketujuh. Sedangkan yang kedelapan adalah cobalah membicarakan kisah-kisah yang inspiratif. Jadi ada kisah-kisah yang inspiratif yang memang kalau kita bicarakan itu seru, terinspirasi kitanya, termotivasi kitanya. Dan saya salah satu adalah orang yang suka membicarakan hal-hal yang inspiratif, memacu semangat, memacu kita punya mimpi besar. Dan itu akan membuat hubungan itu menyenangkan, asik, tidak membosankan. So, cobalah membicarakan kisah-kisah yang inspiratif. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan, tips ngobrol yang tidak membosankan adalah cobalah membicarakan tentang masa-masa kecilmu. Membicarakan tentang masa-masa kecil itu juga menyenangkan. Yang dulu mungkin mandi di sungai, yang dulu mungkin main kelereng, yang dulu mungkin nangis karena apa. Jadi menceritakan itu akan membuat kita terhibur, senang, sukacita, ya. Itu yang ke-9. Nah, kemudian yang ke-10 adalah membicarakan apa sih yang menjadi kerinduannya sejak dulu, yang mungkin hari ini belum tercapai, yang mungkin sampai hari ini masih diimpikan, diinginkan. Jadi cobalah bicarakan apa sih yang menjadi kerinduanmu sejak dulu, gitu loh. Itu akan buat obrolan itu asik, tidak membosankan. Nah, kemudian cobalah membicarakan tentang film favoritnya. Dia suka film apa? Action kah? Romantik kah? Apa alasannya? Kenapa dia suka film itu? Dan saya kira ini akan membuat obrolan itu asik, obrolan itu menyenangkan. Itu yang ke-11. Dan yang terakhir, tips ngobrol yang tidak membosankan adalah selingilah dengan gurauan, dengan candaan. Tapi ingat, gurauan dan candaan yang diselingi adalah gurauan candaan yang punya batasan. Jangan sampai candaanmu, gurauanmu menyakiti hati, melukai perasaan. Jangan, ya. Selingi dengan candaan, gurauan yang asik, yang sopan dan ada batasannya. Oke?
Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman, sehingga obrolan kalian tidak membosankan dan chemistry kalian boleh berhasil bertumbuh, diberkati dan jadi berkat. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.